Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengisahkan sebuah kisah legenda, yaitu asal-usul Gunung Sabam Polulu. Gunung Sabam Polulu yang terletak di Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam bahasa setempat, kata Saba berarti terpongkah, jatuh, atau hilang sebagian, seperti mata kapak yang sompel akibat berbenturan dengan batu atau benda keras lainnya. Sedangkan kata Empolulu berarti kapak. Nah, bagaimana kisah legenda asal-usul dari Gunung Sabam Polulu? Silahkan disimak kisahnya berikut ini. Konon, di Sulawesi Tenggara ada dua buah gunung yang terletak berjauhan. Yang satu terletak di daerah Labonoa, dan yang satunya lagi terletak di daerah Kabaena. Gunung yang berada di Labonoa bernama Gunung Kamonsope, sedangkan gunung yang berada di Kabaena bernama Gunung Mata Air. Di masing-masing gunung tersebut ada penunggu atau penjaganya. Gunung Kamonsope dijaga oleh seorang perempuan cantik, sedangkan Gunung Mata Air dijaga oleh seorang laki-laki bertubuh gendut dan berambut gondrong. Pada suatu ketika, musim kemarau melanda daerah itu selama berbulan-bulan, sehingga seluruh daerah itu kekurangan air. Kecuali Gunung Kamonsope, persediaan airnya masih melimpah. Oleh penjaganya, air tersebut digunakan untuk mengairi daerah sekitar Gunung Kamonsope yang ditumbuhi oleh pepohonan dan tanaman. Sementara itu, Gunung Mata Air sangat kekurangan air. Jangankan untuk mengairi pepohonan dan tanaman, air untuk digunakan mandi pun sangat sulit untuk diperoleh. Memang aneh, walaupun gunung itu bernama Gunung Mata Air, tetapi masih tetap kekurangan air. Suatu hari, penjaga Gunung Mata Air meminta air kepada penjaga Gunung Kamonsope untuk mengairi daerah sekitar Gunung Mata Air yang dilanda kekeringan. "Maaf saudari, bolehkah aku meminta sebagian airmu?" pinta penjaga Gunung Mata Air dengan sopan. "Maaf tuan, aku tidak dapat memberikanmu air, karena aku juga membutuhkan banyak air," jawab penjaga Gunung Kamonsope. Beberapa kali penjaga Gunung Mata Air meminta air, namun penjaga Gunung Kamonsope tetap menolak permintaannya. Hal ini membuat penjaga Gunung Mata Air menjadi murka. "Jika kamu tidak mau memberikanku air, aku akan memaksamu," seru penjaga Gunung Mata Air dengan kesal. "Jika aku tidak mau memberimu air, itu adalah hakku. Kenapa kamu memaksa? Tapi kalau kamu berani, silakan," tantang penjaga Gunung Kamonsope. "Dasar perempuan pelit, kalau itu maumu, tunggu saja pembalasanku," seru penjaga Gunung Mata Air, lalu segera pergi ke tempatnya dengan perasaan marah. Sesampainya di Gunung Mata Air, lelaki gemuk itu langsung merebahkan tubuh di pembaringannya. Pikirannya mulai berkecamuk, memikirkan bagaimana caranya memperoleh air dari perempuan itu dengan paksa. Kemudian, tiba-tiba sesuatu terlintas dalam pikirannya. "Aku ini adalah laki-laki, sedangkan penjaga Gunung Kamonsope adalah perempuan. Masa aku dilecehkan oleh perempuan itu? Aku akan menembaknya dengan meriamku," pikirnya. Rupanya, penjaga Gunung Mata Air merasa harga dirinya diinjak-injak.
sehingga membuatnya tambah marah dan memutuskan untuk memerangi penjaga gunung Kamonsope dengan menggunakan kekuatan senjata. Ia pun mengeluarkan senjata meriamnya. Dengan meriam ini, aku akan menghancurkan gunung Kamonsope sampai berkeping-keping, guman penjaga gunung mata air. Setelah itu, penjaga gunung mata air segera menembakkan meriamnya. Lalu terdengarlah suara letusan. Tembakan pertama itu tidak mengenai sasaran. Tembakan kedua pun diluncurkan, namun masih meleset. Tembakan ketiga, peluru tidak sampai ke sasaran. Berkali-kali penjaga gunung mata air meluncurkan peluru meriamnya, namun tidak ada yang mengenai sasaran. Ia pun semakin murka dan emosinya tidak terkendali. Ia menembakkan satu persatu peluru meriamnya ke arah gunung Kamonsope, namun tidak satu pun yang mengenai sasaran. Tanpa disadarinya, ternyata ia telah kehabisan peluru. Sementara itu, penjaga gunung Kamonsope yang mengetahui tempatnya diserang segera mengambil senjata untuk membalasnya. Ia pun mengeluarkan meriamnya yang ukurannya lebih besar daripada meriam milik penjaga gunung mata air. Hanya sekali tembak, peluru meriamnya langsung mengenai sasaran. Dan terdengarlah suara letusan yang sangat dahsyat. Peluru meriam itu tepat mengenai puncak gunung mata air hingga terpongkah. Puncak gunung itu hilang sebagian, sehingga membentuk seperti kapak yang terkena benda keras. Sejak peristiwa itu, gunung mata air berganti nama menjadi Gunung Sambam-Polulu. Nah, seperti itu kisah legenda asal-usul Gunung Sambam-Polulu. Seperti yang diketahui, Gunung Sambam-Polulu merupakan sebuah gunung yang terdapat di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Puncak gunung ini sekaligus merupakan titik tertinggi di Pulau Kabaena dengan ketinggian mencapai 1533 meter di atas permukaan air laut. Gunung Sambam-Polulu terletak di Pegunungan Malapulu. Pegunungan Malapulu yang merupakan pegunungan utama di pulau ini. Secara administrasi, berada di perbatasan Kecamatan Kabaena dengan Kecamatan Kabaena Tengah. Kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana. Untuk jalur pendakian ke puncak gunung ini, umumnya dimulai dari Desa Tangkeno di Kecamatan Kabaena Tengah. Nah, seperti itu kisah legenda asal-usul Gunung Sambam-Polulu, gunung yang ada di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini hanyalah kisah legenda berdasarkan cerita rakyat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Silakan simak kisah legenda, dongeng, cerita rakyat, ataupun sejarah yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita yang lainnya.